juga prosesi adat penuh. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu. Tradisi ini mencerminkan makna mendalam seperti filosofi berusik sirih, bergurau pinang yang mirip dengan konsep ta'aruf dalam Islam, hingga ritual-ritual unik seperti penyuapan nasi sepat. Semua ini menunjukkan betapa adat dan budaya Jambi menghargai keharmonisan keluarga serta identitas lokal dalam era globalisasi. Lalu, uniknya setiap ritual memiliki makna mendalam. Misalnya, prosesi penyuapan nasi sepat oleh orang tua mempelai menandakan pelepasan tanggung jawab setelah mereka mengantar anak ke jenjang pernikahan. Tak hanya itu, acara ini juga menjadi sarana penguatan hubungan sosial dalam masyarakat, melibatkan banyak pihak untuk menjaga solidaritas dan melestarikan budaya lokal. Di tengah modernisasi dan globalisasi adat ini tetap relevan sebagai identitas budaya masyarakat Jambi yang membanggakan. Namun, bagaimana tradisi ini bisa tetap bertahan dan diterima oleh generasi muda? Apa tantangan yang dihadapi dalam melestarikannya? Semua ini menjadi bukti bahwa betapa pernikahan adat Jambi adalah warisan berharga yang harus tetap dijaga. Baiklah, kita akan bertanya kepada narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan. Boleh perkenalan dulu, Pak? Baik, perkenalkan, saya Kurniawan Habibullah. Untuk sekarang, domisili saya berada di Desa Mandara Udara, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Asal kami dari Kecamatan Batinlapan, tepatnya di Desa Teluk Cimbung, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Baiklah Pak, jadi kami ingin bertanya terkait tentang adat pernikahan di Kota Jambi. Baik. Adapun pertanyaan saya yaitu Pak, apa tantangan terbesar dalam melestarikan upacara adat, khususnya adat pernikahan di generasi muda saat ini? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah datang ke rumah, kemudian berbagi ilmu ataupun sharing atau edukasi. Tentu ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Mungkin dari adik nanti bisa menyampaikan ataupun dari kami juga nanti bisa menjelaskan terkait pertanyaan daripada adik-adik sekalian. Perlu kita ketahui sebelumnya, mengingat dan menimbang sesuai dengan pertanyaan daripada adik, yakni dari Kota Jambi, sedangkan kami dari Kabupaten Sarolangun. Mungkin ada sedikit perbedaan antara dua kabupaten ataupun kota, karena walaupun kita satu provinsi, sepucuk Jambi 9 lurah, tetapi tidak menutup kemungkinan itu ada sedikit perbedaan ya. Baik, untuk pertanyaan tadi bisa diulangi. Bagaimana melestarikan upacara adat, khususnya pernikahan di generasi muda saat ini, Pak? Tantangan ya? Iya. Untuk saat ini ya, kalau kami perhatikan, adapun tantangan untuk adat pernikahan pada saat ini memang sedikit ada perbedaan ya, karena mengingat dan menimbang generasi semakin kesini ya, itu ada istilah milenial ataupun Gen Z. Tentu ada sedikit perubahan yang dari zaman tradisional menuju zaman modern. Mungkin kalau dulu ya itu pernikahan nenek mama, tua tenggana, ya alim ulama, cerdik pandai. Tapi kalau untuk sekarang mungkin masih seperti itu, tapi sedikit ada perbedaan dikarenakan masuknya pengaruh ataupun budaya dari luar ya. Atau bisa jadi orang kita ngambil orang luar ya, kemudian kita mengikuti daripada adat tersebut, atau orang luar ngambil orang kita tetapi tetap memakai adat orang tersebut, sehingga ada sedikit perbedaan daripada menggunakan adat ataupun tradisi ataupun budaya yang ada di Kota Jambi ya. Apalagi pernikahan di kota ya, sebagaimana yang kita ketahui, kalau untuk pernikahan di kota itu sendiri ya, rata-rata untuk saat ini, apalagi yang zaman-zaman Gen Z ataupun milenial, itu rata-rata pernikahan di gedung ya. Beberapa hari belakangan ini mungkin kita sudah melihat pernikahan ya, tidak sedikit, tidak satu ataupun dua, tapi banyak ya, itu menggunakan gedung ya. Jadi kalau zaman dulu ya, kalau kami perhatikan itu kalau nikah ataupun acara pernikahan itu berada di rumah-rumah panggung. Nah, jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat, kita sudah menilai bahwasanya dari setiap generasi itu memiliki perbedaan.
seperti itu. Boleh dong Pak jelasin ke teman-teman yang mungkin di luar sana nggak tahu ya Pak tentang nenek mama, cerdik pandai yang tadi Bapak jelaskan. Ya, untuk nenek mama alim ulama cerdik pandai itu sendiri merupakan orang yang dituakan ya. Nenek mama itu orang yang dituakan di suatu daerah ataupun di suatu kampung. Ya. Dan nenek mama tua tenggana itu tetap berlaku turun temurun ya. Mungkin bisa kita bilang dari zaman dulu, mungkin ya dari zaman Belanda dulu, itu nenek mama tua tenggana alim ulama sampai sekarang masih berlaku di dalam lembaga adat. Apalagi ya gubernur kita itu sangat mendukung untuk memajukan tradisi budaya daerah kita. Bahkan dibentuk oleh Gubernur Jambi Dr. Al Haris, yakni Lembaga Adat Melayu Jambi atau LAM Melayu Jambi ya, yang dipimpin langsung oleh DPR RI Pusat, yakni Bapak Haji Hasan Basri Agus. Seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua nih ya Pak, apakah ada perubahan signifikan dalam tradisi pernikahan adat Jambi sejak dulu hingga sekarang? Baik, untuk Adik Fitri ya, adapun perubahan signifikan ya, kalau signifikan ini artinya perubahan yang sangat jauh ya kan, perubahan yang drastis, mungkin bisa dibilang panjang pendek rendah tinggi kan, seperti itu ya artinya signifikan. Tetapi yang kami ketahui ya, itu secara personal ataupun secara pribadi ya, yang artinya ini menurut kami pribadi itu kalau untuk perubahan secara signifikan kami rasa tidak ya, tidak signifikan, karena tradisi budaya kemudian kultur bahasa yang digunakan itu tidak ada perbedaan ya. Dia tetap menggunakan kalimat pembuka, menggunakan bahasa adat, filsafah adat. Kemudian sebelum acara pernikahan dimulai, nenek mama ataupun cerdik pandai daripada perwakilan kedua belah pihak itu terus menyampaikan menggunakan bahasa daerah, menggunakan filsafah Melayu ya, seperti yang kami sampaikan tadi, nenek mama tua tenggana alim ulama cerdik pandai ya. Dikarenakan ya kalau untuk sekarang kami perhatikan itu hanya beda covernya saja ya, beda tempatnya saja, tapi kalau untuk penyampaian itu sama saja ya. Untuk mungkin tradisinya Pak? Dari tradisi sama dulu dengan sekarang, tradisinya masih sama, tidak ada berbeda ya, seperti ulu antar, kemudian penyampaian naskah ataupun pemberian nasihat sebelum pernikahan itu sama. Kemudian diiringi dengan acara belarak ya, mungkin di kota kalau untuk belarak udah sedikit berkurang ya dikarenakan di kota, tapi kalau untuk di daerah kami terus terang kami sampaikan itu masih sangat tradisional ya. Ada belarak, ada ulu antar, ada serah terimo ya, nenek mama dan yang lain-lain ya. Jadi kalau kami perhatikan pendapat kami secara pribadi dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada perubahan yang sangat signifikan atau yang terlalu signifikan ya. Semua hanya beda cover ataupun beda casingnya saja, tetapi untuk pelaksanaan, untuk penyampaian itu sama. Baik Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Baik. Bagaimana keterlibatan masyarakat dan keluarga dalam menjaga prosesi ini tetap berjalan sesuai dengan tradisi? Baik ya, kalau di Jambi ini sendiri ya, mungkin kalau di kota Jambi itu sangat terkenal dengan atau sangat kental dengan budaya adat Melayu ya. Bahkan dari dulu ya orang mengenal bahwasanya kota Jambi ini kota beradat ya. Slopo adatnya saja tanah pilih pusaka batua, gitu kan. Jadi dari bahasa saja seorang sudah mengerti bahwasanya ya, kota Jambi ini merupakan kota yang beradat, tentu mengikuti segala tradisi yang tidak bertentangan dengan agama, yang tidak bertentangan dengan sunnah ya. Seperti yang dikatakan dalam Lembaga Adat Melayu Jambi ya, khususnya yang terbitkan tahun 90 berapa itu ya, kami lupa ya, yang mana di sana dituliskan adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Syarat mengato, adat memakai. Halal kato syarat, iyo kato adat. Haram kato syarat, pantang kato adat. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dihidup. Jadi setiap ada orang luar daerah ya
mungkin yang pernikahannya berada di wilayah Jambi atau khususnya di kota Jambi, dia secara tidak langsung ataupun mungkin secara langsung itu harus mengikuti adat istiadat yang ada di kota Jambi. Adapun tugas kita selaku nenek mama ataupun orang yang dituakan di daerah tersebut itu harus mengarahkan, kemudian memberi penjelasan terkait tata cara pernikahan yang ada di kota Jambi. Selama adat tersebut, tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ya, untuk sekarang dan seterusnya, bahkan yang sebelum-sebelumnya, itu adat pernikahan sudah tradisi ya, turun-temurun, itu tidak ada yang bertentangan ya. Pasti berjalan sebagaimana mestinya. Daripada itu, tugas nenek mama sekalian adalah membimbing, kemudian mengarahkan apa yang seharusnya kita arahkan, kita sampaikan ya. Mungkin daripada yang pertama, kalau misalkan pernikahan dengan orang Jambi ya, rata-rata ya yang kami ketahui mungkin ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalkan perempuan itu orang Jambi asli, kemudian laki-lakinya dari luar, dia harus menetap di Jambi. Nah, dan laki-laki tadi itu dikatakan semendo ya, artinya orang yang datang ke daerah Jambi ya. Semendo itu orang pendatang daerah Jambi yang mengambil asli orang Jambi, seperti itu. Baik Pak, itu saja. Baik. Baiklah, seperti yang narasumber katakan bahwa apa tantangan terbesar dalam melestarikan budaya ini, khususnya adat pernikahan di kota Jambi. Tantangannya itu berupa masuknya budaya luar hingga membuat perubahan-perubahan pada adat itu sendiri. Terus adanya perubahan signifikan, ada tentunya karena adanya pengaruh era globalisasi akan mengakibatkan adat itu akan berubah. Contohnya seperti nikahan masa ta'aruf, bahwa upacara adat yang dahulu tidak ada masa ta'aruf melalui media sosial, karena sekarang adanya pengaruh era globalisasi, maka sekarang bisa setiap satu insan bisa merasakan ta'aruf itu sendiri, jadi tidak melibatkan keluarga yang lainnya saat dari adat pernikahan di kota Jambi. Upacara adat pernikahan di kota Jambi memiliki banyak manfaat yang tidak hanya menguatkan hubungan keluarga, tetapi juga menjaga identitas budaya. Yang pertama, prosesi ini melestarikan nilai-nilai tradisional Melayu, mengajarkan generasi muda untuk menghormati warisan leluhur. Kedua, acara ini mempererat hubungan sosial, mengikat keluarga besar dan masyarakat dalam